Kemenangan Indonesia di match pertama memang patut disyukuri walaupun pastinya kita semua masih belum puas. Sebab dari sisi permainan masih banyak hal yang bisa ditingkatkan. Terlebih harus diakui juga kalau faktor lapangan yang keras, rumput nggak rata, serta permainan ala Kung Fu Panda yang dilakukan pemain Myanmar cukup membuat kita kurang enjoy menyaksikan pertandingan. Hal yang kemudian cukup membuat seorang Rafael Strijk kaget dengan nuansa baru yang ia rasakan. Pun begitu dengan pemain-pemain timnas senior lainnya yang menyaksikan laga ini, yang mana salah satunya adalah Justin Hubner. Nah, dari beberapa nama debutan, jujur nama Victor Detan adalah yang paling banyak mencuri atensi, di mana tak sedikit yang berharap kalau ini pemain bisa berkembang sehingga ke depannya ia bisa lebih sering mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong. Namun di AFF ini, entah itu Victor atau pemain lainnya wajib hati-hati, karena Piala AFF udah menghadirkan korban pertama, yaitu bintang muda timnas Thailand, Benjamin Davis yang harus apes kena cedera ankle. Sesuatu yang kemudian semakin menegaskan kearifan lokal di Piala AFF ini yang layak disebut sebagai turnamen Mortal Kombat. Sebelum ini banyak yang berharap serta membayangkan betapa mudahnya timnas Indonesia meraih juara AFF kalau menurunkan skuad yang isinya pemain terbaik. Akan tetapi, setelah melihat gimana kultur Piala AFF yang bagaikan turnamen Mortal Kombat, para fans mulai tersadar kembali kalau keputusan untuk menurunkan tim muda emang jauh lebih tepat. Bukannya apa-apa, dari dulu hingga sekarang emang Piala AFF ini kayak ya gitu-gitu aja. Main kasar, lapangan jelek, fasilitas adanya. Pokoknya yang penting rame aja gitu. Iya loh sumpah, ngelihat Marcelino yang digeprek kepalanya sama pemain Myanmar, plus muka Arkan Kakak yang diselengkat pakai kaki. Beneran deh, Mimin gak bisa bayangin bakal seremuk apa pemain utama kita, karena emang tabiatnya udah gitu. Kalau kelasnya udah kalah, ya udah main kasar. Belum lagi soal fasilitas serta kondisi lapangan yang aduh parah, beneran membuat Piala AFF makin gak disukai sama sebagian besar publik tanah air. Yap, secara umum turnamen ini sejatinya akan memberikan pengalaman berharga bagi mereka para pemain muda Indonesia. Mungkin bagi Asnawi, Marcelino, ataupun Arhan, mereka udah paham bener gimana cara main di turnamen Mortal Kombat ini. Tapi bagi Rafael Strijk, bisa dilihat dari ekspresinya yang tampak kaget gimana gitu ngelihat ini semua. Dan mungkin Rafa dari sini mikir, oh ya pantes Ivar sama Justin gak diizinin klubnya ikut. Wong mainnya modelan selengkat-selengkat gini. Namun perlu diketahui juga, kalau pemain-pemain senior lainnya seperti Martin Paz, Nathan, Sandy, Rizky Ridho, Ivar, Justin, dan Kevin Dix ikutan nonton via streaming. Nah kalau Justin, pasti malah gergetan pengen ikutan main. Apalagi pas lihat kepala Marcel digeprek pakai bola dengan sengaja. Walah nggak tahu deh bakal jadi apa itu pemain Myanmar. Tapi dari itu semua, kembali lagi reaksi Rafa mulai dari yang nyengir di bench, ngusir-ngusir pemain Myanmar yang coba provokasi Arhan, sampai ketawa kecil ngelihat tingkah tengil kiper Myanmar. Sementara itu di pertandingan perdana kali ini, jujur atensi Mimin beneran tertuju pada Victor Detan. Dan mungkin kalian setuju kalau ini pemain, harapannya bakal bisa berkembang lebih jauh di bawah arahan Shin Tae-yong.
Yap, sejak masuk di awal babak kedua, Victor mampu jadi pemain yang cukup memberikan warna lewat aksi dan etos kerjanya. Meskipun beroperasi di sisi kanan, tak jarang ia bisa switch ke kiri atau masuk ke tengah untuk menjadi gelandang ekstra. Pokoknya mantap deh. Dan apa yang ditunjukkan oleh Victor sejatinya adalah buah dari kepercayaan yang diberikan Bernardo Tavares, pelatihnya di PSM yang sering banget ngasih kesempatan dirinya untuk tampil. Di musim ini, Victor udah tampil 7 kali di Liga 1 dengan torehan 1 gol. Sedangkan di musim lalu, ia tampil di 19 pertandingan. Dan jika kami lihat datanya secara umum, Victor Datan rupanya udah tampil sebanyak 48 kali di lintas kompetisi, serta turut menjadi bagian penting ketika PSM menjuarai Liga 1 di musim 2022-2023. Intinya, dilihat dari permainan di laga versus Myanmar kali ini, ibarat tinggal dipoles sedikit lagi aja, terutama soal masalah kepercayaan diri. Kami yakin pemain 20 tahun itu bisa kok jadi opsi menarik bagi Coach Shin buat timnas senior dalam beberapa waktu ke depan kalau ia bisa berkembang, kan gitu. Di sisi lain, kembali lagi kami tegaskan, keputusan Coach Shin maupun PSSI untuk gak menurunkan skuad utama di Piala AFF adalah tepat. Sebab potensi buat cedera di turnamen ini sangatlah besar. Jadi kalau cedera, walah bakalan repot mengingat kita masih ada 4 laga krusial di round 3. Seperti yang dialami oleh bintang muda Thailand, Ben Davies. Yap, di balik kemenangan 10-0 mereka atas Timor Leste, Ben Davies ibaratnya jadi tumbal karena mengalami cedera ankle. Kontur lapangan yang jelek serta permainan keras dari Timor Leste diduga jadi penyebab utama pemain 24 tahun tersebut cedera dan diperkirakan bakal absen sampai laga semifinal andai Thailand lolos. Tentu saja selain kualitas tim, keputusan AFF untuk menggunakan format baru di AFF tahun ini, di mana tiap tim akan mendapatkan 2 kesempatan untuk bermain kandang dan 2 kali main tandang di fase grup cukup layak dikritik. Karena bagaimanapun, kemajuan sepak bola terutama soal fasilitas di tiap negara itu beda-beda. Dan Indonesia benar-benar mengalami hal yang gak enak selama di Myanmar. Mulai dari ruang preskon yang apa adanya, abis itu molor pula, sampai kualitas lapangan pertandingan dan latihan yang begitu jelek menurut perangkat manajer timnas. Selain itu, ada juga Vietnam yang ngamuk-ngamuk dan kecewa atas segala hal yang mereka dapatkan di Laos. Mulai dari ruang ganti yang isinya kursi kondangan, plus gantungan baju 10.003, sampai kualitas rumput lapangan yang menurut pelatih Nguyen, Kim Sang-sik, sangatlah jelek. Ya, untungnya mereka masih bisa menang telak, coba kalau kalah. Bisa lebih tantrum nih Dedek Nguyen. Kami mengalami kesulitan di babak pertama karena kondisi lapangan. Di babak kedua, saya melakukan beberapa penyesuaian untuk membantu pertandingan berakhir dengan kemenangan bagi tim Vietnam. Ujar Kim Sang-sik dikutip dari The Tao. Yap, terlepas dari apapun masalahnya, Piala AFF tetap akan menjadi turnamen yang punya banyak cerita di dalamnya. Namun, meskipun masih banyak masalah, bukan berarti AFF nggak melakukan pembenahan kok. Contohnya aja di Piala AFF ini udah ada VAR. Walaupun ya kembali lagi penerapannya belum maksimal. Intinya, moga-moga kualitas Piala AFF bisa lebih ditingkatkan, sehingga value turnamen ini bisa naik lebih tinggi. Dan buat timnas Indonesia, ayo semangat. Meskipun turnamen ini sering dibilang Piala Ciki, tapi Piala Ciki inilah yang dulu pernah bikin bocil-bocil nangis sambil matiin TV. Maka dari itu, berjuanglah, walaupun mungkin perjuanganmu itu dianggap sepele di mata orang lain. Tapi ketahuilah, segala sesuatu yang dimulai dengan ketulusan serta tekad yang kuat, pastinya akan memberikan hal yang indah di akhir cerita. Oke? Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.